Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian, alhamdulillah acara ini kita bisa menyelenggarakan, hanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap diridhoi dan di dalam jungkungan kuasanya. Mudah-mudahan. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Tapi untuk bimbingan spiritual kita menuju Allah, marilah kita bacakan sekali, dua kali, tiga kali surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang tercantum dalam undangan kita, bahwa pertemuan kita kali ini akan dihantar oleh Bapak Dr. Slamet dari Kediri dengan tema sudah saatnya kita menengok ke belakang untuk menata diri. Sudah sampai di mana, kekurangan apa, dan mana yang patut kita tambal sulam dalam perjalanan hidup kita bersama Allah, bersama-sama di MSA kali ini. Untuk itu, saya hanya membuka dengan membaca sebuah ayat Al-Quran Karim yang sangat mengandung perintah untuk selalu menakar diri kita, sebatas apa, sampai di mana kita telah berjalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Intinya bahwa kita sebagai orang bertakwa diperintahkan oleh Allah selalu untuk menyadari diri kita saat ini di sini, agar kita melanjutkan apa yang kita raih di hari ini untuk bekal di hari yang akan datang, dan melupakan hari-hari yang buruk di belakang kita agar kita tidak terjebak dalam ketidakpuasan dan kurang pandai bersyukur. Itu saja pendahuluan yang akan sampaikan, dan kepada panjenengan pun Pak Dokter Slamet, memanggakan Pak Dokter. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, rekan-rekan yang kami hormati, khususnya sesepuh Mas Zain, Mas Doni yang bagian operator ini. Rekan-rekan yang satu persatu ini nambah semakin meriah. Untuk topik memang kesepakatan kita ini karena tahun baru Hijriyah. Jadi kemarin dengan topik Mas Doni kemarin, nah ini dilanjutkan. Jadi tahun baru kalau bisa itu move on, kita itu kalau bisa ya semakin baik gitu, semakin baik. Hari ini harus semakin baik dibandingkan kemarin, dan besok harus semakin baik dibandingkan hari ini. Jadi
track recordnya kita itu jelas menjadi semakin baik. Rekan-rekan kami hormati, kita memang tergabung dalam DNSA ini adalah satu metode yang macam-macam standar awalan kita, jadi macam-macam, jadi bukan seperti saya contohnya, saya ini bukan lulusan pondok pesantren dan sebagainya, padahal pengen mendalami agama itu tidak hanya syariahnya saja, tapi ya kalau bisa ya hakikahnya itu bisa tahu thorikohnya benar, kemudian bisa ma'rifatullahnya itu benar gitu. Sehingga saya menemukan di komunitas DNSA ini. Rekan-rekan, seperti kebiasaan kita, kalau kita itu selalu digerakkan sederhana, yaitu memang dengan 3T itu kita bertasbih, subhanallah, menerima, subhanallah. Tidak hanya sucinya Allah, tapi menerima bahwa Allah itu benar, selalu benar. Apapun yang terjadi, setelah kita berusaha, apapun yang terjadi, ini adalah benar menurut Allah. Kemudian kita alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Jadi sederhana sekali seperti kita setelah selesai sholat itu, cuman diintensifkan dengan menggunakan nafas sebagai jangkar, karena kita hidup yaitu sangat pas kalau menggunakan nafas untuk jangkar, sehingga kita berusaha untuk bisa di posisi yang pencerahan mengenal Allah, sehingga bisa sibgoh kalau diusahakan, dan berlanjut kepada tindakan nyata dalam amanah, tanda, dan perintah. Rekan-rekan yang kami hormati, dengan kita ber-DNSA ini harapannya adalah menjadi lebih sensitif. Istilahnya itu apa? Peka ya, peka. Peka terhadap tanda. Ya, peka terhadap tanda. Dan sebetulnya tanda itu kalau yang jelas itu di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang sebagai kalam Allah. Tetapi tanda-tanda yang di alam raya ini semakin bersih, sirotol mustaqim, semakin kita mohon jalan lurus, kemudian bersih, maka akan di alam raya ini semakin kelihatan tanda-tanda itu. Rekan-rekan, mohon maaf, ini tadi saya terus terang aja barusan mendapatkan ini ya, surat Al-An'am yang 161 itu nggih. Di surat Al-An'am 161 nggih. Surat Al-An'am itu surat ke-6 nggih, surat ke-6 161 yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini fenomena yang sekarang kita melihat tanda-tanda ini. Mohon maaf, sedang viral tanda-tanda akhir zaman ini. Kita harus melencong kayak begitu, ya Allah. Prihatin betul. Kita prihatin. Bebas merdeka. mau apapun sakarmu. Al-Quran, Allah membebaskan orang yang kafir itu mau ngono, tapi urusannya ya tanggungan dewe, kan begitu. Tapi kalau kita itu beriman, maka ya sudah, kita memang ya harus taat, ya harus manut Gusti Allah. Jadi orientasi kita itu kudu bener. Lah, mohon maaf, ini salah satu tanda-tanda akhir zaman. Kita kan harus peka. Memang banyak tanda-tanda akhir zaman itu. Lah, antara lain itu nanti kalau sudah mendekati kiamat kan Dajjal.
Lah, sekarang ini belum kiamat tapi Dajjal itu sudah punya pasukan. Jadi apa kuwi eh, sudah ada anak buahnya. Jadi jenisnya itu ya macam-macam. Nah, yang jadi Dajjal itu tidak mesti kafir. Lah saat niki coba toh, orang muslim ya ternyata Aja. sesat itu ya itu berarti ya dia iki ya anak buah Dajjal. Ini tadi saya barusan ya mendapatkan inspirasi dari mendengarkan dari YouTube. Ternyata di Jawa Barat itu aliran sesat itu janino wakeh. Ada sekitar 250 apa gimana gitu. Banyak sebetulnya. Ini kan Aziz itu sudah lama toh. Tapi no dipermasalahan ini kan iki mbuh iki mergo menjelang pemilu apa piye gak ngerti. Tapi dipermasalahkan kan lagi-lagi meledos meneh. Nanti kapan meledos. Tapi sebetulnya kan itu sudah tercium oleh MUI itu kan sudah lama. Dan ternyata masih banyak aliran sesat-sesat itu di Jawa Barat aja contohnya itu sampai 250. Lah inilah saatnya kita ini membaca tanda itu. Jangan sampai Dajjal itu menguasai diri kita. Paling ora yang guru keselamatan ngoten lah. Jadi ya maaf ini karena pematerinya dari Kediri. Kembali ke Kediri ya. Kediri sendiri Mbak Jalin. Kediri. Jadi nggak usah lihat orang lain sih lah. Setelah melihat tanda-tanda di luar, melihat ke diri sendiri ya. Jadi pokoknya kan di dalam jiwa kita itu ada istimewa yaitu kemampuan fujuroha wa taqwaha. Jadi lek sing menjurus yang fujur ya kuwi berarti anak buah Dajjal ngono ae. Gampang. Lah aras-arasen ibadah, aras-arasen maca Quran, aras-arasen salat dan sebagainya itu ya wis itu berarti pengaruh dari Dajjal yang pada diri kita sendiri. Dene Dajjal nang ngono njaba wakeh wisan. Iso macam-macam mancala putra, mancala putri. Baiklah rekan-rekan yang kami hormati, jadi paling utama adalah kita sadar Allah itu utamanya tandanya adalah orientasi kita ini benar. Nah, ini kalau diambil kiasnya dengan kesadaran secara fisik, begitu. Kemarin di grup kemarin ada tidur piye, tidur ya beda. Tidur itu namanya ya tidak sadar, fisik. Nah, kalau soal jiwanya, ya kita berpasrah pada Allah, ngono loh. Jadi sadar berarti ada respon. Jadi setelah orientasinya benar, responnya benar. Iya. Kalau sudah orientasinya benar tapi responnya gak enak jenenge ku ya sadar. ya orang mutu ngentekne biaya itu namanya. Sama juga bohong. Jadi oleh karena itu dalam kita ber-DNSA ini tidak hanya berlatih saja untuk bagaimana kita ke arah sibghoh, mengkondisikan supaya kita orientasinya benar, tapi diutamakan Pak Pur selalu mengajarkan itu ke ATP. Nah, aplikasi dalam kehidupan nyata bahwa kita ini benar-benar memang peranannya itu benar sebagai saksi, sebagai abdi, sebagai khalifah. Kita harus mengukur diri kita sendiri masing-masing menjalankan amanah sebagai apa. Jadi hari-hari kita itu adalah penuh dengan menjalankan amanah itu tadi. Pak Pur malah ini sudah mengangkat tidak kalau yang lain-lainnya itu bergerak dalam di bawah sadar. Kalau kita harus di atasnya sadar. Nah gitu. Jadi memang di atasnya sadar Allah dan itu sadar yang tertinggi dan kita berpasrah kepada Allah. Tetapi kita tetap melaksanakan kemudian bersih. Pamrihnya itu loh yang dinulkan itu yang dinulkan ya sudah berpasrah pada Allah soal hasilnya. Yang penting prosesnya benar. Nah, kita mencari benar. Jadi tidak hanya benar satu,
tapi benar-benar dan benar-benar itu memang kita tidak bisa lepas dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran SWT, Allah di Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Demikian rekan-rekan kami hormati, ini hanya pancingan saja, terus terang aja. Jadi salah satu beberapa tanda-tanda kita itu benar sadar Allahnya, orientasi kita dengan Allah benar, kemudian responnya itu, actionnya itu benar. Dan semoga di situ akhirnya kita bisa merasakan apa yang disebut dengan rasa ketenangan dan kualitas hidup yang bermakna dan sebagainya. Mungkin itu rekan-rekan, saya kira kalau kita dengan diskusi, dengan menyampaikan sesuatu dari rekan-rekan akan semakin tampak apa yang kau mau, sehingga ku tahu apa yang kau mau. Nah, itu lebih dialogis mungkin karena kita dengan DNSA ini kita maaf ya ngaji tapi memang keterikatannya itu memang podo bareng-bareng ngaji. Pak Pur selalu menanamkan sama-sama bareng ngaji. Kita itu memang yang kita hidupkan adalah bahwa kita itu tidak bisa apa-apa, semuanya itu hanya dibisakan oleh Allah. Kita itu hanya jadi semuanya di sini adalah afal Allah. Kita tetap dalam ikhtiar yang benar, kemudian sikap mental yang benar, dan ini tadi orientasi kita itu benar sehingga selamat selamat bacain, selamat dunia, selamat akhirat gitu dah. Dan penampakannya dalam kehidupan sehari-hari memang betul-betul penampakan ada bekas sujudnya itu ada gitu loh. Tidak bekas sujudnya berupa fisik, bahwa ini orang yang taat pada Allah itu jadi orang yang baik. Ilaladina amanu amilu sholihah itu gandengane. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf. Monggo Mas Doni, Mbak Zain dan teman-teman, ini sudah beberapa teman yang bergabung. Monggo. Ya. Monggo Mas, siapa yang akan menanggapi atau memberikan tanggapan, menanggapi atau mau ditanggapan apa yang disampaikan Pak Dokter, dan mudah-mudahan menjadikan pencerahan pada pertemuan kita kali ini untuk untuk menakar kita itu sudah sampai di mana, sudah jadi apa, benar atau tidaknya. Kita sama-sama adakan pendekatan muhasabah diri, apakah kita masih lurus, ataukah terbelokkan dengan dajjal-dajjal yang merajalela di tengah-tengah kita. Mereka lebih canggih, mereka lebih punya teknologi, mereka lebih punya uang, tapi sebenarnya kita tidak butuh semua itu kecuali pertolongan Allah itu sendiri yang kita capai. Mudah-mudahan saya mau menambahkan. Izin Mbak Yayin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kayak pengajian besar ya. Iya besar. Yang dibahas besar. Karena kita berada dalam Allah yang Maha Besar. Gitu. Allah. Iya, Allah. Saatnya gini Mbak Yayin, Pak Dokter. Ketika Pak Dokter tadi menyampaikan tentang Dajjal, itu saya teringat dawuhnya Kanjeng Nabi bahwa tidak satupun Nabi dan Rasul yang tidak mengingatkan tentang Dajjal. Jadi ini memang sesuatu yang berbahaya.
lebih bahaya lagi kalau nilai-nilai Dajjal itu terserap dalam diri manusia. Kan gitu, saya tadi nangkep apa yang Pak Dokter sampaikan. Singkatnya mungkin kita tidak perlu nyari-nyari Dajjal yang di luar. Kita perlu koreksi diri kita. Jadi ini sinkron saya kira dengan dawuhnya Allah, firman-Nya Allah yang secara bahasa kita itu kita pahami, cukuplah baca kitabmu kan gitu. Iqra kitabak kan gitu ya. Iqra kitabak. Baca kitabmu aja. Kafabillahi syahida. Jadi agar Allah yang menyaksikan itu seneng gitu kan. Tidak lain begitu. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ketika kita baca kitab kita Allah nggak seneng. Allah alam. Pertama saya teringat tentang hadis Nabi itu. Kemudian yang perlu saya konfirmasi mungkin ya ke Pak Dokter, antara sadar dan tidak sadar itu tadi. Berarti ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan orang umum bilang hati nurani ya. Mungkin kalau bahasa kita ya jiwa kita. Kadang-kadang itu kan jiwa itu ada dorongan untuk melakukan A misalnya. Kemudian atas pertimbangan akhirnya nggak jadi, digagalkan. Padahal kita tahu di dalam diri kita itu, dalam dada kita itu ghirahnya sangat luar biasa untuk melakukan si A. Alhasil ketika melakukan tingkah selain A, rasanya aneh gitu. Misal, contoh saya ingin ke Kediri, dalam jiwa ingin ke Kediri, tapi atas pertimbangan, misalnya cuaca dingin, ngapain harus ke Kediri nanti ketemu apa ndak sama Mbah Yain misalnya, akhirnya nggak jadi. Keraguan. Betul, keraguan. Nah, apakah ini juga bisa dibilang nggak sadar gitu? Nah, terus tadi juga sempat disinggung tentang tidur, karena kemarin juga memang ada pembahasannya di grup. Iya. Kok tidur gitu. Kalau saya pribadi simpel. Orang wiritan itu tidur enggak apa-apa kok. Yang penting jiwanya on. Jadi yang tidur. Nah, saya kira di sini memang penting. Pentingnya kita arafah nafsa itu yang kapan waktu sempat dibahas juga, mengenali nafs kita, jiwa kita, biar nggak gampang tidur. Bolehlah fisik kita istirahat, karena itu juga bagian anugerah Allah. Tapi kan jiwa itu ya sebaiknya tetap senantiasa sadar. Wallahu a'lam. Mungkin monggo Pak Dokter di respon dulu daripada kebanyakan. Ya, terima kasih Mas Doni. Ya, memang ini nyocok nih frekuensi. Jadi frekuensi. Karena memang kita diberi kemampuan untuk persepsi, kita mempunyai pengalaman dan sebagainya. Makanya kemarin dari diskusi kemarin, mohon maaf, kita kembali ke yang paling pokok. Kewajiban sholat itu kan bagi orang yang sadar. Kalau misalnya orang mabuk kan gak wajib sholat toh? Gak wajib. Iya, maka dari itu sholat itu kan akhir balik. Kalau anak masih kecil belum akhir balik kan jadi urung wajib toh? Belum. Ya gitu. Jadi Allah itu mewajibkan sesuatu itu mesti hubungannya dengan akhir balik, berhubungan dengan kesadaran, berhubungan dengan niat.
Lah kalau sholat, kemarin kan dibanding nih karo yoga. Yoga itu mencari ketenangan, ada yoga untuk olahraga. Lah kalau kita sholat itu kan dimulai dari niat dulu. Lah niat itu orang sadar, gak oleh turu sholat juga oleh, jadi memang harus sadar. Innamal a'malu binniyah. Niat itu adalah untuk orang yang sadar. Jadi kedudukan sadar Allah itu memang paling tinggi menurut saya. Jadi meskipun mengucapkan niat, tapi kalau hatinya itu gak enak niatnya, juga pas gitu loh. Nah, diikuti dengan gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Tadi makanya dari itu tadi saya menyampaikan. Jadi orientasi. Kalau kita tertidur, itu kan nggak tahu toh kita itu sikile piye. Ya itu tiru apalagi pada deep sleep itu. Ya nggak sadar itu namanya, ngono loh. Sadar. Dan tidur itu jiwa kita oleh Allah dipegang, digenggam oleh Allah. Nanti kalau bangun baru dibalik nih. Apa bablas terus ya banyak sing tidur bablas meninggal ya banyak itu. Banyak tidur dan orang ngenteni tuwa ngono wis sing rada enom barang ya akeh. Nah, saya punya teman istrinya meninggal saat tidur itu bablas itu. Jadi rekan-rekan kembali lagi Mas Doni, kita tadi ini memang saya terinspirasi mengapa kok ini kita kok menakar diri. Ini hubungannya yang Mas Doni menyampaikan kemarin loh. Kita itu sekarang berorientasi pada memburu, mengejar nilai, value. Nilai itu makanya. Lah kalau kita sudah mengejar nilai, kita jangan lupa harus bisa menakar diri. Sampai sepiro perjalanan kita itu. Harus tahu diri, posisi kita di mana ini. Mohon maaf, jadi ada itu hadisnya mungkin nanti dikoreksi oleh Mas Doni, Mbah Jayin, rekan-rekan. Itu loh, soal sikap mental kita dulu. Kalau mencari uang untuk bekerja, seakan-akan akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau ibadah, seakan-akan mati besok. Nah, itu lek nerjemahnya gak bener itu ya dadi gak ngenah loh itu. Karena kalau kita bekerja itu akan hidup selama-lamanya. Jadi sesuk enek meneh sesuk. Jadi pekerjaan kita itu ya bekerja, tapi ndang leren nek wis kesel. Sebabnya apa? Sesuk kan enek wektu. Jadi tetap balal akhiratu khairul laka minal ula. Tetap nilai akhirat itu lebih utama dibandingkan dunya. Kan begitu jane ngono. Tapi itu banyak yang keliru. Saya kemarin pengajian diterangkan masalah itu. Nah, kalau ibadah itu memang gak iso ditunda-tunda. Sebab sesuk mungkin ya dia gak iso ibadah meneh. Gitu. Jadi itu soal prioritas, itu soal nilai juga, gitu misalnya. Jadi ini di suasana Muharram ini terus terang aja kita terus ya kita galakkan terus. Kita kemarin membahas masalah value, nilai. Karena hidup kita itu memang ujian. Allah memberi ujian itu untuk menentukan nilai kita seberapa. Maaf, ini saya mendapatkan membaca tanda dari kelangkaan gas 3 kilo melon. Iya. Lah, itu kan kita membeli toh itu. Ya, membeli. Membeli tapi barangnya gak enak. Sik kudu beli. Lah kalau Allah memberi sama membeli, kalau Allah itu memberi. Ini soal nilai. Lah kalau kita itu ibadah, itu kan kepentingan ibadah kan bukan untuk Allah itu. Itu kan kita itu dituntun untuk ibadah, untuk taat itu kan sebetulnya untuk diri kita sendiri.
Nilainya itu loh untuk menentukan diri kita sendiri seberapa. Takaran kita tuh sak mau bobotnya selamat itu sak piro. Jadinya Untuk kita sendiri. Oh enggak, untuk Allah. Allah itu setiap saat itu matahari itu kan terus beredar, itu berarti kan setiap saat kan orang itu bersujud gentenan tuh itu. Karena gini sujud subuh, kono sujud duhur, kono sujud asar, kono sujud maghrib, sujud isya, terus lah itu doa itu kan terus, adzan itu kan terus, dalam keliling dunia itu kan nggak pernah berhenti itu. Dan Allah tidak berkurang sedikit pun nilai keistimewaan keagungannya. Wong siji loro ra salat ora bakal berkurang keagungan Allah. Tapi manusia sendiri sing rugi kan gitu. Iya, iya, Ini iya. ya ini untuk terus terang aja. Inilah mencari hikmah. Kita mencari hikmah, orientasi kita benar, action kita benar, dan tahu bahwa ini adalah nilainya untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Allah tuh nuntun dan memberi, nggak usah membeli. Oksigen ini loh, ya dituku loh. Ya Allah, larang kira karuan. Iki loh gak usah tuku. Nyedot, gak ditarik. Oke, monggo untuk yang lainnya, monggo. Ya, jadinya menakar diri kita itu adalah kita menengok ke dalam diri kita untuk mencari batas-batas kemampuan, kepantasan kita untuk bisa hidup yang sesuai dengan keinginan Allah, agar kita lebih merasakan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alangkah indahnya kalau kita mengikuti petunjuk dari guru besar kita, jalan yang kita tempuh untuk meraih tahu diri kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan nafas itu agar kita bisa tahu diri kita, bagaimana kita menghembuskan nafas kita agar tahu betapa terbatasnya kita, bahwa keluarnya nafas adalah tanda kematian kita pada hakikatnya. Kalau nggak kembali lagi kan sudah mati, Pak. Nafas kita kalau keluar, nafas terakhir sudah nggak ngisap lagi. Tapi kalau masuk itu tanda kita masih hidup. Maka kesadaran itu sendiri adalah sebuah sebuah aktivitas dari keluar masuknya nafas itu, bahwa keluar nafas kita adalah bukannya hilang, tapi adalah mengisi kekosongan dengan bekas-bekas pensaksian nafas itu sebagai Iqra kitabaka, Mas Tony. Iya, bacaan yang sudah terpakai dan tidak akan hilang nanti sampai sebagai bukti-bukti penyaksian nafas itu di dalam diri kita sedang apa saja kita itu dihembuskan ke alam raya, jagat raya, simbol kekosongan, dan itu adalah abadi. Alat Allah untuk mencatat kitab kita di sana bertemu. Jadi kan tidak akan hilang itu. Dan kalau kita tidak bisa memungkiri apa bekas-bekas yang telah kita perbuat, makanya kalau selama diri kita belum bisa menerima Allah, ya bekas-bekas itu akan bercampur dengan sisa-sisa yang jahat, apa sampah-sampah yang jahat.
Mbah Zain, mungkin mumpung saya belum kelupaan Ini menambahkan. Ya, monggo. sedikit. Mungkin rekan-rekan. Begini, orang gila, maaf ya, orang gila. Kan berarti sudah tidak sadar itu. Iya, Kewajiban kan sudah hilang tuh itu. hilang. Tapi orang gila itu berarti sama dengan orang yang sudah mati. Karena kewajiban sudah nggak ada. Jadi catatannya lah bos gila ya terusan. Karena itu tak itu. Iya, Sekitar ditutup itu. Orang itu kalau kena kasus hukum ditanya gila bebas kok. Makanya lagunya Wong Edan kui bebas. Iya. Wong Edan itu bebas. Jadi menjaga kesadaran ini adalah nilai tertinggi dari manusia. Kesadaran itu manusia. Kesadaran itu adalah nilai tertinggi dari manusia. Value untuk bisa mendapatkan value untuk bermakna itu ada di kesadaran itu. Kalau sudah hilang kesadarannya, sama dengan kita itu sudah mati walaupun usia berapa. Sementara ini maaf, banyak kasus bunuh diri, banyak kasus kegilaan, macam-macam karena memang tidak menuruti dari arahan dari Allah Taala. Nuruti karpe dewi. Nah, maka dari itu kita akan selalu berdoa itu ya mukholibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Sabit qalbi ala jadi untuk tetap sadar, untuk tetap pada. Jadi karena hati, pikiran itu kan mulak-malik cepet banget gitu. Jadi ya betul-betul kita harus bisa menjaga kondisi sadar Allah ini. Memang ya selain dilatih ya kudu dilakoni dan memang ya nggak boleh bosen bahas, nggak boleh bosen ngelakoni karena kita di posisi yang bisa niat itu ya di posisi sadar itu. Terima kasih. Ya, itulah jadinya benar bahwa untuk tahu diri kita adalah kita merasakan pernapasan kita yang hanya Allah sendiri yang menggerakkan sehingga kita menjadi sadar Allah. Sadar Allah, kesadaran ini adalah apa itu faktor-faktornya kesadaran itu adalah adanya transformasi informasi keluar masuknya nafas kita, tanda kita masih hidup. Kalau nafas kita yang keluar dan tidak kembali itu adalah mati. Dari apa yang kita tangkap dari propertinya, apa itu fisiknya adalah jiwa raga kita. Ketika informasi-informasi yang ada dalam kita dalam tetap koridor yang Allah kehendaki, maka ia adalah hidup. Tetapi kalau yang namanya informasi-informasi kesadaran itu tidak ada pada diri kita, ya hidupnya yang mati keadaannya Jawa Pak Dokter. Mati jroning urip. Oh iya, mati sak jroning urip. Jadi kaya mayit. Iya. Kalau orang tidak sadar kaya mayit tapi kok baru mati. Oh, sudah mati. Rugi banget ya. Ada yang lain mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, ini ada Mas Ali. Tadi mobil saya mau mengikuti. Mas Doni, semakin anget Mas Doni. Kita sederhana, menakar, ngono tok ketoke, tapi bareng di suruh.
Ya kita tahu diri, kita tahu batas, itulah menakar diri supaya kita tidak gonjang-ganjing urip jadi nabrak kono nabrak kene kepalu ketutu ora bolak-balik terus kayak ora iso progresif. Kalau kita tidak menata diri kita bahwa yang namanya berjalan itu sampai tujuan. Ora bergerak di tempat ya gitu ya. Mudah-mudahan aja. Mas Doni. Istilahnya dalam bahasa Arab kita mengukur diri, mengukur itu muhasabah. Bukan muhasabah. Apa istilahnya? Muhasabah. Menghisap diri sendiri. Muhasabah. Iya betul. Menghisap diri sendiri. Iya. Muhasabah. Ya, muhasabah. Ya. Tapi yang bukan pasif, kalau yang aktif itu ya wartangdur nafsu. Kita selalu melihat diri kita saat ini di sini. Evaluasi diri. Evaluasi diri, muhasabah. Iya. Apa ya? Apa itu istilahnya yang lain itu? Ya, mengetahui itu proses. Kan ada. Jadi kalau kita murokobah kan menghitung itu. Terus nanti dalam muhasabah akhirnya kita dosa-dosa kita, kekurangan kita mengukur, terus nanti tazkiyatun nafs, membersihkan gitu. Jadi muhasabah itu memang langkah penting bagi orang yang sadar untuk bisa tahu diri, menakar diri sendiri seberapa pencapaian untuk menuju pada Allah dalam melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Yeah. Saya menjadi ingat nasihat si Al-Muhasabi bahwa muhasabah itu ialah beliau mengatakan contohnya itu bahwa hidup kita itu dari titik-titik menjadi garis perjalanan. Dari nol sampai XI terakhir. Nah itu. Makanya beliau mengatakan likulli sayin jauhar. Itu kalau pramuka, Mbak Zazin. Kalau pramuka itu namanya peta pita, Mbak Zazin. Oh begitu. Peta pita. Jadi kita jalan kemana ketemu apa itu ada peta pitanya, ada track record. Ya. Filsafat beliau itu adalah mengikuti sejak proses nol sampai akhir. Gitu. Bahwa sesuatu itu punya top. Nah, istilahnya mengatakan akhir itu top. Jauharun nas akal. Bahwa manusia itu puncaknya adalah akal. Akal itu puncaknya adalah ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu puncaknya pada hidayah. Puncaknya semuanya sadar Allah. Sadar Allah. Sadar Allah. Akalnya gelarnya banyak, nggak sadar Allah, belum sempurna fungsi akal. Ilmu banyak tapi belum sadar Allah ya. Belum sadar Allah, belum sempurna. Bukan jawar, bukan ya hal yang top. Nah, itu dari awal itu dari tidak punya ilmu menjadi punya ilmu itu puncaknya adalah hidayah. Ilmu tidak ada gunanya kalau nggak ada hidayah Allah, sadar Allahnya ini. Nah, itu doktrin Al-Muhasabah. Kalau misalnya bal-balan ora iso ngegulke gitu loh, Mbak. Mengenai duitnya. Gitu. Jadi ketok main bal-balan umek belang tapi gak iso ngegolke gitu loh. Itu banyak ilmu tapi nggak bisa sadar Allah, nggak bisa itu dan gak ya main bal-balan tapi gak iso ngegolke. Ya, Mas Doni ya Mas ini ada lagi yang perlu disentil. Alhamdulillah ya Allah subhanallah. Ya muncul sendiri. Ya dari pertemuan semacam ini kita akan mengambil, bukannya kita menentukan kebenarannya tapi mengambil
faedahnya dari pandemi ini bahwa kita Tes. bisa meluaskan kesadaran kita. Mau nggak Mas Dani? Mau nggak dua? Iya, bagus Mas. Hilang mana? Ini Ya. suara saya jelas enggak, Pak? Bagus. Mau nggak? Ya. Cek. Iya, ini setelah ngobrol kemana-kemana, alhamdulillah betul kata Pak Dokter. Memang semakin Allah membuka cakrawala baru ya. Seperti ini tadi, hal-hal yang lupa jadi teringat lagi. Bicara tentang dajjal, bicara tentang muhasabah tadi, mengukur diri. Saya ingat lagi, ini tips dari Rasulullah agar kita terhindar dari fitnah dajjal, yaitu hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nah, kalau kita ngomong tentang hafal, itu kan ada dua ini apa namanya? Kemungkinan ya. Hafal hanya tekstual, tapi ini kemungkinan lupanya itu besar. Misal jatuh, terus ada konsleting, mungkin ini ya, itu Pak Dokter yang mungkin bisa menguraikan. Ada hafal yang kedua, yaitu hafal karena praktek. Maka Rasulullah itu pernah mengingatkan juga, kalau ingin hafalanmu sempurna, itu baca berulang kali dalam sholat. Misal pengen hafalan surat apa gitu, Ar-Rahman misalnya, maka dibawa aja pada sholat malam. Beberapa rakaat itu dibaca berkali-kali. Nah, saya coba tarik untuk menghafalkan 10 ayat surat Al-Kahfi itu, ternyata muatannya luar biasa kalau kita mau menjalankan. Apa Mas? Tadi kerungu aku. Enggak, kita memasuki per ayatnya aja, Mbah. Misal di ayat pertama Al-Kahfi itu, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'alahu iwaja. Ya, kan alhamdulillah itu kan wujud pujian ya kepada Allah yang telah menurunkan Alkitab. Tadi sempat kita singgung Alkitab, catatan-catatan kita itu. Walam yaj'alahu iwaja. Dan dia lam yaj'al, dia tidak menjadikan kitab itu iwajan, bengkok. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Tidak ada gantinya ya. Tidak ada gantinya. Kalau tafsir umum, Alkitab itu kan diterjemahkan sebagai Al-Quran ya. Memang ulama kita mendapatkan ijazah dari yang mutawatir Al-Quran gitu. Kitab dirimu. Iya. Kalau suaramu iri Mas. Tes. Ya. Iya. Kitab dirimu. Nah, kitab diri itu kalau kita menunjukkan pasti selaras dengan Al-Quran itu. Oh iya, selaras. Makanya selain membaca Al-Quran secara tekstual yang sudah tersurat gitu ya, Allah Rasulullah juga mengingatkan kemarin itu, istafti kolbak, bertanyalah pada batinmu sendiri, kolbaka kan gitu ya. Jadi kalau kita masuk dalam ayat 1 saja, ini Allah menetapkan sering-sering memuji kepada Allah yang telah menurunkan Alkitab itu sebagai petunjuk yang enggak bengkong. Kemudian lanjut di ayat berikutnya itu penjabarannya banyak, namun dipungkasi di ayat yang lurus. Iya. Itu kan Siratal Mustaqim lagi. Iya. Jadi Rasulullah ketika menyatakan ayat 1 sampai 10 itu betul-betul kuat. Artinya kuat. Ayat pertama itu Allah
ngasih tahu caranya bersyukur, mengingatkan tentang Alkitab itu tadi, dan sih di angka apa di ayat terakhirnya itu 10-nya itu As-Siratal Mustaqim itu. Dan uniknya As-Siratal Mustaqim itu bukan karena usaha kita. Petunjuk Allah. Ya. Makanya di ayat 10 itu kan dipungkasi dengan doanya para Ashabul Kahfi itu. Doaku selalu tak waca kuwi. Sama. Alhamdulillah. Sebenarnya ini rutin ini ya ini. Iya. itu semua Pak Mas Doni, semuanya itu intinya dari wong ahli batiniah itu pada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dalilnya Al-Baqarah 5 ayat awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Itu apa artinya? Alif itu anak saya. Allah. Lam Allah. Alif Lam Muhammad. Jadi bahwa kita itu kesatuan saya, aku kecil, aku besar, Allah dan Muhammad. Kalau sudah 3 itu jadi satu, itulah kitab kita. Bacalah itu. Nah, Zalika kitabul raib. Ya, kitab kita itu tidak ada tergoyahkan. Udah itu sing buat waca, sing buat apalne aja ming Al-Qur'an. Ning Iqra kita bakal Mas Doni kan gitu. Makanya ini maaf, kemarin dibahas waktu Kisunan ke tempatnya Mbak Zain itu ya perkara itu antara lain. Baca kitabmu, baca kitab apa itu? Nggak disebut Quran, kitabmu. Kitabmu dirimu juga, kan loh. Makanya untuk memahami ayat Al-Quran yang berbeda untuk diri kita, namanya ada teknik. Saya akan ngasihkan teknik bagaimana kita memanfaatkan fadilah mukjizat Al-Quran. Ini yang belum banyak diketahui. Padahal kita punya itu. Yang kemarin kita bahas dengan Pak GP yang namanya tafsir Al-Isari, ya. Tafsir yang tidak tertulis. Ya, Isari. Al-Isari, Pak. Al-Quran itu ada 3. Pertama dengan intelektual kita, dengan terjemah. Kedua dengan nukil kejelasan baginda Rasulullah. Ketiga adalah dengan kontak batin kita pada ayat Al-Quran. Itu namanya Isari, siri, rahasia dari ayat itu. Nah, terus bagaimana kita mengambil surat itu termasuk untuk tiap-tiap manusia. Tiap-tiap manusia ada aja. Ya, makanya tujuhnya di dalam Pak Pur ada ilmu yang namanya Al-Quran Waskito. Ya ini untuk membaca kitab itu adalah itu tadi, dengan membaca apa yang tidak tersurat tapi tersirat sampai hati kita. Cara memanfaatkan bagaimana? Ya minta petunjuk pada Allah. Kalau kita bingung, ya Allah, tunjukinlah saya dengan kitabmu. Buka acak blang. Nah itu. Nah ini kita pakai apa yang ada di dalamnya ini. Kalau nggak bisa, yuk terjemahnya. Nah dari terjemahan kita juga transformasi ilahiyah yang ada di batin kita, nah itu namanya Al-Quran Qadim. Al-Quran Qadim itu yang tinulis ora den tulis iso diwaca. Nah itu ini kepandaian kita. Nah itu namanya
kalau di dalam DNSA yaitu Quran Waskito. Dan itu pernah saya praktekkan, Pak, untuk mengambil manfaat apa itu, Pak, mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu sepanjang masa sampai kiamat. Kalau mukjizat Nabi-Nabi kan saat itu, untuk itu, kejadian itu. Tapi Al-Quran ini sepanjang masa. Ada itu kisah seorang anak Yahudi yang menjadi misioner Islam, mengislamkan berjuta-juta manusia di Afrika karena petunjuk Al-Quran. Karena persahabatan ia waktu anak-anak dengan seorang muslim, ketika ia ada masalah bertanya, dibukakan kitab Al-Quran. Ini loh, sampai besar lah persahabatannya dengan orang Islam itu meninggal, wasiat kepada anaknya supaya ngasih pada orang Yahudi ini. Setelah dikasih, ini kitab siapa? Ini kitab Al-Quran, kitabnya orang Islam. Maka dia belajar dari Al-Quran itu, menjadi masuk Islam dan menjadi misi pendakwah untuk Afrika. Berjuta-juta orang masuk Islam. Hebat itu. Jadinya Al-Quran itu tidak hanya fisiknya, tapi ruhnya harus kita ambil. Waktu ini ya Mas, wis jam. Entah Kita biadanya kayung nih, Bapak kayung nih. Nggih, Mas Hadi. Nggih, mohon maaf kalau ada. Nggih. Nggih, Mas Hadi. Nggih, mungkin bisa closing. Kita lanjutkan nantinya minggu depan tentang Waskita Quran, entah siapa nanti. Ya, Waskita Quran. Ada guru baru. Tadi mobil saya. Mobil. Ini ada ikut enggak itu? Mas Ali siapa itu? Enggak ada. Ali Masrudin. Belum ada ya? Belum. Beliau nebung saya, sudah Mbak, belum aku. Oke. Yeah. Tapi aku sederhana saja. Artinya tidak teoritis tapi praktis. Beliau itu adiknya ketua Torekot yang di Jombang, yang anaknya kasus itu. Oh. Iya, bener berarti. Ya, besok saguh dia, besok minggu depan. Pak Ali, Mas Hari, muridnya Pak Pur baru itu. Mungkin closing statement, Mbak, dari Pak Slamet atau penutup. Baik, apa yang saya sampaikan kelihatannya memang sederhana, tapi ternyata setelah kita oncei dengan pengertian-pengertian yang semakin detail, moga-moga ini semakin menjadikan kita semakin merasakan bahwa dengan berzikir nafas dan komunitas DNSA itu memang salah satu way of life. Solusi dalam kehidupan kita, ya kita butuh teman memangnya, sehingga tidak benar menurut diri sendiri, tapi benarnya ini juga sudah ada dikonfirmasikan dengan teman, menggunakan Al-Quran, hadis dan sebagainya, sehingga kita insya Allah di Sirotol Mustaqimnya tadi betul-betul bisa selamat sampai di tempat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila khatir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ada guna dan faedahnya dan Allah selalu melindungi kita.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi